Kebangkitan nasional menjadi titik penting karena pada masa itu rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa kemajuan hanya bisa dicapai lewat pendidikan, persatuan, dan kemauan untuk berubah. Inilah pertama kalinya semangat perjuangan muncul dalam bentuk gerakan yang terstruktur. Deno, apa yang saja Ibu jelaskan tentang kebangkitan nasional? Lalu, nggak tahu, ya kan tadi saya baru masuk, Bu. Kamu Ibu sekelas. Iya. Baik anak-anak, silakan buka bukumu halaman 136 dan baca unit 2,4. Chinese and math are easy. The number I'll ask you questions in classes too. I kind of like what's the Nino, Ibu mau tanya, sebenarnya kamu sekolah buat apa sih? Belajar. Tapi selama ini kamu tidak menunjukkan kemauan untuk belajar. Pulang ke sekolah, seragamu berantakan, kamu pun tidak membawa apa-apa ke kenyataan. Ibu juga yakin kamu tidak mendengarkan saat Ibu menjelaskan. Mau Ibu bacakan nilainya juga? Bu, orang sukses tuh nggak ada yang sekolah itu niat banget gitu loh. Orang sukses tuh banyak tuh pada nggak lulus sekolah, pada nggak niat sekolah, tapi mereka pada sukses. Sekolah itu tuh memang menjamin sukses, Bu. Kayak saya nggak niat banget. Kamu sekolah dan belajar itu hak istimewa, Deno. Tidak semua orang punya itu. Aduh, Bu, peduli apa sih aku sama mereka? Aku orang kaya, aku mampu, nggak kayak mereka. Ngapain aku peduli sama orang kayak gitu? Ibu akan memberikan kamu kesempatan sekali lagi. Besok datang jam 7 pagi. Besok, Bu? Besok Sabtu? Nggak ada yang masuk ke sekolah. Astaga. Ini akan jadi perbaikan nilai kamu. Kalau kamu menolak, berarti nilai kamu akan diberikan apa adanya. Dan dengan apa adanya, berarti kamu akan gagal di kelas ini. Ya, serah. Ya, Bu. Lupa, nguruk aja lah. Lupa. Ayo, kamu ikut Ibu. Ya, Bu. Apa yang kamu lihat, Deno? Hai, Bro, kamu di mana? Nggak tahu sih, udah lama nggak pernah datang lagi. Wah, jadi nggak ada yang ngajar gitu? Iya, tapi kan kita harus belajar sendiri, biar dapet ilmu. Jadi kayak nggak ada nilai, nggak ada apa gitu? Ya, yang penting kan ilmu yang kita dapat. Jadi kamu tetap semangat belajar? Iya, karena aku udah punya buku pelajaran sama pensil. Kan masih banyak orang di luar sana nggak seberuntung kami. BTW, nama kamu siapa? Nama aku Amir. Deno. Ya, Jadi kenapa kamu masih semangat belajar? ya soalnya aku terinspirasi sama Ki Hajar Dewantara. Dia semangat banget buat ngajarin orang, biar bisa orang-orang bisa belajar. Jadi aku menghargai. Belajar Dewantara? Siapa? Kamu nggak tahu Ki Hajar Dewantara? Sini aku jelasin. Tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Saya persilahkan Bapak Ki Hajar Dewantara untuk naik panggung. Lahirlah seorang anak bangsawan bernama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Ia tumbuh di tengah keluarga paku alam. Namun hidupnya kelak tidak dihabiskan untuk kemewahan. Salam bersejahtera. Saudara-saudara, hari ini saya berdiri bukan sebagai bangsawan, tetapi sebagai bagian dari rakyat yang ingin merdeka melalui pendidikan. Kita semua tahu bahwa selama ini sekolah hanya memiliki golongan tertentu. Anak-anak kita yang sederhana tidak diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Karena itu, saya mendirikan Taman Siswa, sebuah tempat di mana setiap anak tanpa memandang kaya atau miskin dapat tumbuh, belajar, dan menemukan keberaniannya. Pendidikan harus memerdekakan, membentuk budi pekerti, bukan mengekang. Jika kita ingin bangsa ini bangkit, maka kita harus mulai dari mencerdaskan rakyatnya. Dengan Taman Siswa, saya berharap kita bisa membangun sekolah-sekolah yang menghidupkan jiwa
dan memerdekakan pikiran. Terima kasih. Salam sejahtera. Di balik darah ningratnya, dia membawa hati yang peka terhadap penderitaan rakyat. Suwardi menempuh pendidikan di IELS, Quick School, hingga Stovia. Walaupun tidak semua Ayo kita bangun sekolah di sini. dapat ia selesaikan, perjalanan ini membuka matanya bahwa pendidikan di masa itu hanyalah milik golongan tertentu. Dia mulai menyadari bahwa bangsa ini membutuhkan kesempatan belajar yang sama bagi semua. Suwardi lalu memilih pena sebagai alat perjuangan. Dia menulis kritik tajam terhadap pemerintahan kolonial, termasuk tulisannya yang terkenal ALS, Ik, Ins, Netherlands, West. Keberanian itu membuat diasingkan ke Belanda. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara melihat bagaimana anak-anak belajar bebas, kritis, dan merdeka. Ia mulai merumuskan gagasan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, membentuk budi pekerti, bukan hanya sekedar menguasai pelajaran. Baru tahu gue perjuangan Bapak Pendidikan Indonesia. Iya kan, aku juga setelah mengetahui sejarahnya Ki Hajar Dewantara, aku jadi rajin belajar. Selamat belajar ya Amir ya. Ya, Kasih. setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama. Ajarannya Ing Harsa Sung Tulatha, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani menjadi dasar pendidikan nasional. Hingga wafat pada 26 April 1959, beliau dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Guys, gimana kalau kita bikin organisasi atau kelompok-kelompok kecil gitu buat kayak ngebantu anak-anak yang kurang mampu gitu. Kita kasih buku-buku atau mungkin alat tulis. Kalau Ki Hajar Dewantara bisa membantu mereka, kita juga harus bisa membantu. Ya walaupun anak-anak yang kecil, kita juga bisa memulai. Oke, teman-teman, jujur aku dulu adalah orang yang sangat malas belajar dan juga aku pikir belajar itu dan sekolah semua sia-sia, nggak ada pentingnya buat aku. Tapi saat aku ketemu anak-anak yang ternyata kurang mampu, hasil juga sekolahnya nggak bagus-bagus amat. Pas aku melihat mereka, ternyata mereka itu lebih bersyukur dengan apa yang mereka punya dan juga mereka lebih semangat belajarnya. Akhirnya aku sadar kalau kita itu tuh sebenarnya sangat amat harus bersyukur karena kita sudah mempunyai fasilitas dan juga guru-guru yang bagus. Jadi aku ingin mengajak kalian untuk sama-sama bergerak agar kita bisa membantu mereka dan juga kita bisa menunjukkan kalau kita peduli terhadap anak-anak yang kurang mampu. Ayo kita menyelamatkan mereka dan juga membantu mereka, dan juga ayo kita belajar bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk masa depan yang lebih adil agar negara kita bisa menjadi negara yang baik.